Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Allahumma amin. Nah, bismillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita segala nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Nikmat hidayah, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, yang dengan segala nikmat itu bisa kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal yang salih, dan juga termasuk di dalamnya adalah berkumpulnya kita di pagi hari ini di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka mempelajari hukum-hukumnya yang termaktub di dalam kitabnya dan juga termaktub di dalam hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat ini dan menambahnya dan menerima seluruh amal soleh yang telah kita persembahkan kepadanya. Semoga yang demikian itu menjadi bekal kita ketika bertemu dengannya di hari kiamat kelak. Ikhwati wa akhwati fillah, kita sekarang memulai bab baru, yaitu bab wudu. Insyaallah kita bahas tentang tata cara wudu, syarat-syaratnya, tata caranya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya serta pembatal-pembatalnya dan hal-hal yang memerlukan wudu. Karena ini sesuatu yang insya Allah sudah sering kita amalkan, maka tidak akan banyak yang kita bahas, kecuali ada tambahan-tambahan sedikit yang mungkin sebagian besar kita jarang mengetahuinya. Langsung saja, yang pertama adalah pengertiannya. Ya, pengertiannya wudu itu secara bahasa dari kata al-wadha'ah, yang itu artinya adalah keindahan dan kebersihan. Secara syar'i insya Allah tidak sulit ya menjelaskan apa yang dimaksud wudu, yaitu adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah ala sifatin mahsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Ya. Yang pertama adalah menggunakan air di atas atau pada anggota tubuh yang 4 dengan cara yang sudah dikhususkan oleh syariat atau di dalam syariat, dalam bentuk atau sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, dari pengertian ini maka kita bisa membedakan mana yang wudu dan mana yang bukan wudu. Pertama, menggunakan air, artinya yang tidak menggunakan air tidak disebut wudu.
Lalu di atas anggota tubuh yang 4 saja, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Selain itu maka juga tidak disebut wudu. Ya. Selain itu tidak disebut wudu. Lalu di atas tata cara atau dengan tata cara yang sudah ditentukan atau dikhususkan dalam syariat. Tata caranya nanti akan kita bahas. Di luar tata cara itu maka tidak disebut wudu. Lalu untuk atau sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ada 4 unsur di situ. Menggunakan air, tempatnya harus di anggota tubuh yang 4. Lalu yang ketiga dengan cara yang khusus. Yang keempat dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, cara yang keempat ini kaitannya dengan niat. Yang keempat ini kaitannya dengan niat. Kalau orang dia menggunakan air di anggota tubuh yang 4 dengan cara yang seperti diajarkan oleh syariat, tapi bukan untuk tujuan ibadah, maka tidak disebut wudu. Ya, tidak disebut wudu. Baik. Dan hukumnya ini wajib bagi orang yang berhadas. Ya, bagi orang yang berhadas. Kalau dalam pembahasan fikih, ya, di dalam pembahasan fikih di dalam buku bahasa Arab itu kalau disebut orang yang berhadas itu maksudnya berhadas kecil. Ya. Kalau yang berhadas besar itu disebut junub. Ya, berhadas besar itu disebut junub. Baik. Nah, jadi orang yang berhadas jika ingin melakukan sholat dan apa yang hukumnya sama dengan sholat, seperti tawaf dan memegang mushaf, maka wudhu ini wajib karena sebab. Wudhu ini wajib karena sebab, yaitu wajib bagi orang yang dia harus melakukan sholat atau ingin melakukan tawaf dan memegang mushaf, sedangkan dia dalam keadaan hadas. Dalilnya, ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan ini bagus sekali kalau seandainya para bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghafal. Ya, 1 ayat saja. Dan ini pembahas, insya Allah akan sering dibahas, ya, atau sering dikutip ayat 6 ini, karena kaitannya nanti dengan selain wudu, yaitu yang kedua dengan tayamum, yang ketiga dengan mandi besar. Ini akan diulang-ulang terus ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, ya, dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, sampai situ saja itu dalil wudhu. Ya, dalil wudhunya itu sampai situ. Nanti sisanya adalah dalil mandi, ya, mandi besar dan dalil tayamum. Tapi kalau seandainya bisa hafal, itu bagus. Bisa hafal ini bagus. Ini dari Al-Quran. Ini dalil dari Al-Quran. Dan jelas sekali bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 anggota tubuh. 4 anggota tubuh, wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Lalu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. La yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci.
wala shadaqatan, dan juga Allah tidak menerima sedekah min ghulul, dari harta ghulul. Ghulul itu harta yang diambil tanpa hak. Ya, di antaranya adalah korupsi. Ya, menilep harta yang diamanahkan kepadanya, ya, harta yang bukan haknya dan diamanahkan kepadanya, diambil sebagian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, hadisnya sahih, dua-duanya hadisnya sahih. Dan ini semuanya ijma'. Dalil yang ketiga ijma'. Jadi dalilnya apa? Dalil wajibnya wudu untuk salat, untuk bertawaf. Maka yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua tadi sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Pendek saja, ya. Hanya beberapa kata saja. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Gampang saja. La, tidak. Yaqbalu, menerima. Allah, ya, Allah tidak menerima salatan, satu salat, bi ghairi, tanpa tuhurin, bersuci. Kemudian yang ketiga ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama kaum muslimin bahwasanya wudu itu wajib bagi yang ingin melakukan sholat. Ya. Dan bagi siapa wudu itu diwajibkan, maka diwajibkan bagi muslim yang baligh dan berakal dan akan mengerjakan sholat. Ya, wajib bagi muslim yang balik dan berakal ketika dia akan mengerjakan sholat atau yang semacam dengan hukum sholat. Kapan dia wajib ya dilaksanakan? Yaitu ketika hendak mengerjakan sholat. Ketika hendak mengerjakan sholat, itu menjadi wajib hukumnya, meskipun tidak berkaitan dengan waktu, ya. Meskipun tidak berkaitan dengan waktu. Kalau di sini kan disebutkan jika sudah masuk waktu sholat, ya kan gitu kan. Kalau sudah masuk waktu sholat itu bukan penyebab wajibnya wudhu. Ya. Wudhu itu wajib ketika orang hendak sholat. Mau sholat wajib maupun sholat sunnah, hukum wudhunya apa? Wajib. Ketika maupun sholat wajib maupun sholat sunnah, hukum wudhunya apa? Wajib. Jadi ketika dia hendak melakukan sholat, wajib berwudhu terlebih dahulu karena dia syarat. Nah, kemudian yang kedua, ketika akan melakukan tawaf. Lalu yang ketiga, menyentuh mushaf, sebagaimana pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ya. Jadi menyentuh mushaf itu wajib dalam keadaan suci. Dan ini kita jelaskan ya. Mushaf itu pengertiannya adalah buku yang dikhususkan untuk Al-Quran. Mushaf itu buku yang dikhususkan untuk apa? Al-Quran. Kalau buku yang di dalamnya ada ayat Al-Quran tetapi bukan khusus untuk Al-Quran, itu tidak disebut mushaf. Ya. Sehingga para ulama memberikan definisi yang, atau sebagian ulama memberikan definisi yang bisa membedakan mana itu mushaf, maka bukan. Kalau mayoritas atau sebagian besar isinya adalah ayat Al-Quran dari awal sampai selesai, itu disebut dengan mushaf. Paham ya? Ya. Meskipun ada tambahan-tambahannya sedikit. Misalnya ada tambahan apa? Pengantar, contoh dari penerbit misalnya. Atau keterangan dari penerbit. Atau ada tambahan terjemah ayat sedikit. Ya. Atau ada tambahan tafsir muyassar, tafsir sedikit meskipun dalam bahasa Arab, ya, sedikit beberapa kata saja. Nah, tapi ketika dipresentasikan
sebagian besarnya adalah mushaf. Sehingga ketika orang mengatakan ini mushaf atau bukan, dikatakan oleh orang ini adalah mushaf. Tetapi kalau misalnya persentase tulisan selain Al-Quran itu mengalahkan Al-Quran sehingga tidak disebut sebagai mushaf Al-Quran, maka hukumnya bukan hukum mushaf. Contoh apa? Tafsir yang tafsirnya itu mengalahkan jumlah tulisan Al-Qurannya, maka tidak diwajibkan memegang tafsir itu, tidak diwajibkan memegangnya dengan untuk memegangnya tidak diwajibkan berwudu. Ya, bisa dipahami ya. Begitu pula terjemahan. Ya. Karena terjemahan kan levelnya bermacam-macam. Ada terjemahan sederhana, ringkas. Ya, terjemahan ringkas sehingga terjemahannya tidak lebih banyak dari ayat Qur'annya. Ada terjemahan yang mungkin terjemahan tafsiriyah, terjemahan tetapi juga dia tidak literal tapi memasukkan tafsir dari terjemahan di situ. Sehingga tulisan Qur'annya mungkin 2 baris, terjemahannya 4 baris. Nah, ayat 1 ayat 2 baris, terjemahannya 4 baris. Karena dia tidak menerjemahkan secara literal. Dan memang penerjemahan Al-Quran secara literal itu mustahil. Ya. Dan terjemah itu bukan Al-Quran, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terjemah itu bukan Al-Quran, makanya tidak sah membaca terjemah dalam sholat. Ya. Tidak sah membaca terjemah di dalam sholat. Bahkan batal sholatnya. Karena bukan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu kalau terjemahnya mengalahkan jumlah Qur'annya pun juga tidak disebut mushaf. Makanya judulnya terjemah Al-Quran. Ya, terjemah Al-Quran. Jadi seperti itu. Begitu pula buku-buku yang lain. Ya, buku fikih, buku akidah, buku-buku agama yang ada di dalamnya sebagian ayat Al-Quran tidak dihukumi hukum mushaf. Nah, karena sudah kita jelaskan, mushaf itu harus berupa buku atau tulisan yang dikumpulkan. Ya, buku atau tulisan yang dikumpulkan. Maka para ulama mu'asirah, para ulama modern mengatakan, ya, dalam smartphone ini atau yang elektronik atau apapun yang elektronik, hukumnya itu tidak disebut mushaf. Tidak disebut mushaf karena mushaf itu bentuknya harus buku. Meskipun secara bahasa dikatakan oleh orang-orang mushaf elektronik misalnya. Misalnya ada ya seperti tablet begini, isinya hanya Quran, contohnya begitu, dinyalakan langsung Quran. Paham ya? Nah, maka kita katakan itu bukan mushaf. Ya, bukan mushaf. Nah, penyebutan mushaf elektronik itu hanya sebagai majas saja, bukan secara hakikat. Nah, sehingga secara hukum pun juga tidak memegang hukum mushaf. Oleh karena itu, jika ingin mengaji dengan smartphone atau tablet atau laptop dan lain sebagainya, melihatnya dari situ tidak diwajibkan berwudu, tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Nah, kalau untuk wanita haid bagaimana? Wanita haid, maka sebagian ulama membolehkan wanita haid memegang mushaf dengan pembatas, maksudnya sarung tangan atau menggunakan kain sehingga tidak menyentuh secara langsung. Sebagian ulama melarang secara mutlak, sama sekali tidak boleh. Ya, wanita haid memegang lembaran Al-Quran, tetapi boleh memegang layar ini. Ya, karena ini bukan mushaf. Maka wanita haid sekarang kalau ingin baca Quran lebih mudah. Ya, dengan adanya gadget yang segala macam bentuknya. Tapi itu selingan terkait tentang mushaf. Nah, kita lanjutkan syarat sah wudu. Syarat sah wudu. Wudu itu agar menjadi sah maka harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah pada diri pelakunya. Dia harus muslim, berakal dan mumayyiz. Ya, kalau sudah berakal dan mumayyiz, mohon maaf. Artinya tidak wajib baligh, tidak wajib baligh. Mumayyiz itu lebih rendah daripada baligh. Ya. Jadi anak kecil yang sudah dia itu bisa membedakan mana yang main-main, mana yang serius, ya.
mana yang baik, mana yang buruk, ya. Maka jika dia berwudu, dia sudah mendapatkan pahala, ya, sudah mendapatkan pahala dan sholatnya sah, ya. Sehingga anak mumayyiz ini dia boleh menjadi imam. Ini kaitannya di situ. Kaitannya dalam masalah wudu karena berkaitan dengan sholat, kaitannya nanti juga pertama dengan masalah imamah. Lalu yang kedua kaitannya dengan shaf. Kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan shaf. Jika ada anak mumayyiz di dalam shaf, maka tidak dihitung memotong shaf. Tetapi kalau anak yang belum mumayyiz, ya anak kecil yang belum bisa membedakan atau belum tahu seriusnya sholat, ya dia masih suka main-main dalam sholat, mungkin takbiratul ihram lalu serius sebentar, lalu kemudian dia melihat sana, melihat kemari, bahkan kemudian pergi meninggalkan shaf. Nah, itu hukumnya memotong shaf. Ya, hukumnya apa? Memotong shaf. Shaf itu tidak bersambung jika ada anak kecil yang belum mumayyiz di situ. Oleh karena itu diupayakan, ya, tidak berarti batal sholatnya, tidak afdol saja, ya, diupayakan anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak ditaruh di tengah-tengah shaf, paling pinggir atau ditaruh di belakang, ya. Kalau dikhawatirkan kalau di belakang nanti tidak ada yang mengawasi Ustadz, kemana-mana dia main dan lain sebagainya, ya sudah, berarti kalau bisa jangan dibawa ke masjid, ya. Tapi kalau terpaksa dibawa ke masjid dan seperti itu, maka diupayakan tidak di tengah-tengah shaf, ya. Kalau tidak bisa ya sudah, ya. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak membatalkan sholat, hanya ada kurang saja. Baik. Maka dalam wudu pun juga demikian. Wudu itu sah bagi anak mumayyiz. Ya, kalau wudunya sah berarti sholatnya sah. Kalau sholatnya sah berarti dia sah jadi imam. Ya, sah jadi imam. Fala yasihu minal kafir, maka tidak sah wudu itu dari orang kafir, tidak sah wudunya orang gila, sehingga kalau ada orang gila wudu lalu dia sadar dia harus wudu lagi. Ya, ada orang gila wudu